Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Prodi S1 Kebidanan tingkat 2 Stikes Karya Husada Kediri yang beranggotakan Adita Kori Prastiwi, Angelina Clarita P. Kilimandu, Fasya Nandarisna, dan Rafika Nur Afriani. Kami akan menjelaskan apa itu imunisasi, ketentuan ruang atau tempat pelayanan imunisasi, dan ketentuan waktu pelayanan imunisasi. Baik, langsung saja kita mulai. Di tengah pandemi virus corona atau COVID-19, orang tua didorong agar tetap mengimunisasi anak. Alasannya, karena imunisasi ini akan sangat bermanfaat mencegah anak jatuh sakit karena berbagai macam virus lain yang masih tetap mengancam. Baik, sebelumnya kami akan menjelaskan apa itu imunisasi. Imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat paling efektif dan efisien dalam mencegah beberapa penyakit berbahaya. Sejarah telah mencatat besarnya peranan imunisasi dalam menyelamatkan masyarakat dunia dari kesakitan, kecacatan, bahkan kematian akibat penyakit-penyakit seperti cacar, polio, tuberkulosis, hepatitis B yang dapat berakibat pada kanker hati, difteri, campak, rubella, dan sindrom kecacatan bawaan akibat rubella atau sindrom rubella kongenital atau CRS, tetanus pada ibu hamil dan bayi baru lahir, pneumonia atau radang paru, meningitis atau radang selaput otak, hingga kanker serviks yang disebabkan oleh infeksi human papilloma virus. Dalam masa pandemi COVID-19, imunisasi tetap harus diupayakan lengkap sesuai jadwal untuk melindungi anak dari PD3I. Pelayanan imunisasi pada masa pandemi COVID-19 dilaksanakan sesuai kebijakan pemerintah daerah setempat berdasarkan analisis suatu epidemiologi penyebaran COVID-19, cakupan imunisasi rutin, dan situasi epidemiologi PD3I. Pelayanan imunisasi dilaksanakan sesuai prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI dan menjaga jarak aman 1 hingga 2 meter. Dinas Kesehatan harus berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah daerah setempat dalam pelayanan imunisasi pada masa pandemi COVID-19. Selain itu, petugas kesehatan diharapkan dapat memantau status imunisasi setiap sasaran yang ada di wilayah kerjanya. Adapun acuan untuk melakukan pelayanan imunisasi di fasilitas kesehatan yang memberikan layanan imunisasi terlampir sebagai berikut. Pelayanan imunisasi pada masa pandemi COVID-19, ketentuan ruang atau tempat pelayanan imunisasi. 1. Gunakan ruang terpisah. Fasilitas kesehatan harus menyediakan ruang khusus untuk imunisasi. Tujuannya agar anak dan orang tua tidak tercampur dengan pasien sakit yang mungkin juga mencari layanan kesehatan. Tempat untuk imunisasi disarankan cukup luas dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Bila menggunakan kipas angin, letakkan kipas angin di belakang petugas kesehatan agar arah aliran udara kipas angin mengalir dari tenaga kesehatan ke sasaran imunisasi. 2. Ruang imunisasi rutin dibersihkan. Protokol yang wajib dilakukan lainnya adalah ruangan tempat imunisasi harus secara rutin dibersihkan dengan desinfektan. Hal ini bisa dilakukan sebelum dan setelah pelayanan. 3. Ada tempat cuci tangan. Tempat cuci tangan yang mudah diakses juga harus tersedia saat melakukan imunisasi. Bila sabun dan air bersih mengalir sulit disediakan, maka hand sanitizer bisa dijadikan pilihan. 4. Meja pelayanan berjarak. Meja pelayanan antara petugas dan orang tua harus diatur sedemikian rupa sehingga bisa berjarak aman 1-2 meter. 5. Ada jalur keluar. Jika memungkinkan, sediakan jalan masuk dan keluar yang terpisah bagi orang atau pengantar. Apabila tidak tersedia, atur agar sasaran imunisasi dan pengantar keluar dan masuk bergantian. 6. Tempat duduk di ruang terbuka. Sediakan tempat duduk bagi sasaran imunisasi
dan orang tua atau pengantar untuk menunggu sebelum dan 30 menit sesudah imunisasi dengan jarak aman antara tempat duduk 1 atau 2 meter. Atur agar tempat atau ruang tunggu sasaran yang sudah dan sebelum imunisasi terpisah. Jika memungkinkan, tempat untuk menunggu 30 menit sesudah imunisasi di tempat terbuka. 7. Pakai APD. Orang tua atau pengantar dan anak di atas 2 tahun wajib memakai masker kain. Petugas pemberi layanan juga diwajibkan memakai alat pelindung diri atau APD lengkap. 8. Hubungi tenaga medis bila muncul gejala usai imunisasi. Bila dalam 14 hari setelah imunisasi muncul gejala, segera menghubungi petugas kesehatan. Tentuan waktu pelayanan imunisasi. 1. Tentukan jadwal hari atau jam pelayanan khusus imunisasi di posyandu. 2. Jam pelayanan tidak perlu lama dan batasi jumlah sasaran yang dilayani dalam satu kali sesi pelayanan. Jika jumlah sasaran banyak, bagi menjadi beberapa kali sesi pelayanan agar tidak terjadi penumpukan atau kerumunan orang. 3. Koordinasi dengan lintas program lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan lain bersamaan dengan imunisasi jika memungkinkan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga mendapatkan wawasan dalam mengurangi penyebaran virus COVID-19. Terima kasih Ibu dosen dan teman-teman yang sudah menyaksikan video animasi kami tentang protokol kesehatan pelayanan imunisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.